Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak orang membandingkan kecepatan rata-rata mereka dengan orang lain. Hal yang manusiawi. Bahkan sampai mencari-cari data, berapa kecepatan rata-rata yang layak untuk mengikuti perlombaan atau hanya sekadar bergabung dengan komunitas sepeda. Berapa kecepatan rata-rata yang ideal? Pertanyaan penting yang tidak mudah dijawab. Karena banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan, kekuatan dan arah angin, permukaan jalan, panas, medan, kekuatan fisik, lalu lintas, berat, dan lain-lain. Di samping itu, bila kita terlalu terobsesi hingga selalu tertanam dalam pikiran kita untuk menyamakan kecepatan rata-rata kita dengan orang lain, itu bisa mengambil alih hidup kita jika kita tidak hati-hati. Perubahan kecil dalam kecepatan kita dapat menyebabkan perilaku obsesif kompulsif dan menurunkan mental dan motivasi kita untuk melakukan yang lebih baik. Kita bisa merasa tertekan hanya karena kecepatan kita sedikit di bawah orang lain, atau kecepatan rata-rata kita menurun dari hari kemarin. Padahal bisa jadi penurunan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali kita. Kita tidak harus fokus untuk menjadi lebih cepat setiap hari. Bila kita terlalu fokus untuk meningkatkan kecepatan rata-rata kita hanya akan merasa diperparah dan lelah karena tidak mencapai tujuan kita. Kita mungkin juga terlibat dalam perilaku berisiko yang dapat mempengaruhi perjalanan kita. Kecepatan rata-rata bukanlah masalah besar. Kecepatan rata-rata hanya salah satu cara untuk memantau kemajuan kita sendiri. Jadi, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Melepaskan diri dari membandingkan kecepatan rata-rata dengan orang lain adalah sikap mental yang bagus. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu meningkatkan kecepatan rata-rata kita. Karena 1 hingga 2 km per jam peningkatan kecepatan rata-rata kita adalah indikasi bahwa kita semakin bugar, semakin bagus kinerja bersepeda kita. Jadi, tidak peduli berapa kecepatan rata-rata awal kita, apakah di bawah orang lain atau tidak, yang terpenting adalah kita mengalami peningkatan kecepatan rata-rata dibandingkan kecepatan rata-rata kita sebelumnya. Hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kecepatan bersepeda kita adalah memilih rute yang kita ketahui dengan baik, mengendarainya sebulan sekali sekeras yang kita bisa. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Interval kecepatan. Cara tercepat untuk meningkatkan kecepatan rata-rata kita adalah berlatih dengan kecepatan lebih dari rata-rata kita sebelumnya. Hindari bersepeda dalam kecepatan tinggi yang terlalu lama, apalagi sampai di semua waktu bersepeda kita, karena hal ini bisa menyebabkan cedera, kehabisan energi, atau keduanya. Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah latihan interval, di mana kita bersepeda dalam waktu singkat dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan kita sendiri, kemudian melambat untuk memulihkan diri sebelum mengayuh lagi dengan cepat. Tekniknya bisa dicoba kapan saja, tidak harus dalam waktu tertentu. Seorang pelatih Swedia merancang metode pelatihan parklek atau permainan cepat, yang berarti kita bermain dengan kecepatan. Kita dapat memutuskan untuk bersepeda secepat mungkin ke titik tertentu, dan kemudian melambat untuk jangka waktu tertentu sebelum melaju kencang sekali lagi. Titik awal dan akhir bisa apa saja yang kita suka. Misalnya kita akan ngebut ketika bertemu dengan mobil yang diparkir, jembatan, rambu jalan, pohon, tiang listrik, dan lain-lain. Idenya adalah memilih target dan mengayuh secepat mungkin sampai kita mencapainya dan kemudian melambat. Jika kita mencari sesuatu yang terstruktur, coba ini. Misalnya, kita memiliki kecepatan rata-rata 20 km per jam di jalan datar. Sebelum melaju dengan cepat,
kayu sepeda dengan santai atau pada kecepatan ternyaman kita sekitar 15 hingga 20 menit. Kemudian kayu sepeda dengan kecepatan 22 km per jam selama 2 menit. Ingat, jangan menaikkan kecepatan terlalu ekstrim. Lakukan secara bertahap. Setelah kita melakukan pemulihan, bersepeda dengan kecepatan rata-rata kita 20 km per jam sekitar 5 menit. Pindahkan gigi ke gear rasio yang lebih besar. Sambil tetap mempertahankan kecepatan rata-rata kita tetap di 20 km per jam. Lakukan cara ini selama 2 menit. Kemudian, kurangi kecepatan sepeda dengan berpindah ke gear rasio yang lebih kecil selama 5 menit. Kaki kita harus terus mengayuh karena ini memudahkan proses pemulihan. Ulangi langkah di atas beberapa kali yang menciptakan latihan interval. Bila di hari-hari selanjutnya, kecepatan 22 km per jam, yaitu upaya interval, terasa mudah, tingkatkan lagi 1 hingga 2 km per jam. Bisa jadi setelah 1 hingga 2 minggu latihan, kita mendapati bahwa kecepatan rata-rata kita masih di bawah kecepatan rata-rata normal. Jangan berkecil hati, ini bukan masalah. Kendala yang harus diatasi adalah membiasakan kaki untuk berputar lebih cepat dari kecepatan normal kita. Dapatkan kekuatan otot. Latihan tertentu dapat membantu kita membangun kekuatan otot. Namun, meningkatkan otot dan efisiensi bersepeda kita membutuhkan waktu. Dan ketika kita mencoba meningkatkan kebugaran kita secara keseluruhan untuk bersepeda, tidak ada alternatif lain selain menghabiskan lebih banyak waktu di atas sepeda. Jika kita bersepeda secara teratur, kita akan melihat peningkatan kecepatan rata-rata dan jarak yang membuat kita nyaman bersepeda. Tentu saja, ada beberapa latihan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kekuatan otot kita. Cadence yang cepat sangat bergantung pada sistem kardiovaskular kita dibandingkan cadence lambat dengan gear rasio besar. Untuk meningkatkan kecepatan rata-rata kita, tentunya kita harus mengayuh sepeda dengan cadence tinggi dan gear rasio yang besar. Hal ini tentunya membutuhkan kebugaran kardiovaskular yang tinggi dan kekuatan otot yang prima. Jika kita menggunakan gear rasio besar dengan cadence rendah, cara kerjanya sama seperti atlet angkat besi yang mengangkat beban berat secara perlahan. Efeknya bukan hanya satu serat otot yang semakin kuat, bahkan beberapa serat otot akan semakin kuat. Setelah kita melakukan pemanasan, temukan jalur yang stabil dengan gradien yang landai. Pilih gear rasio yang memungkinkan kita memutar pedal dengan cadence 50 rpm pada kecepatan sedikit di atas rata-rata kita. Lakukan ini selama sekitar 1 atau 2 menit sebelum beralih ke yang lebih mudah dan mengayuh dengan cadence lebih cepat. Setelah kita merasa sanggup melakukannya, ulangi langkah di atas. Idealnya, lakukan ini hingga 10 kali selama perjalanan, 2 kali seminggu. Mengayuh dengan cepat berarti otot kita mendapatkan latihan dan membuat hubungan yang tepat antara serat otot, sistem saraf, dan otak. Pastikan untuk bekerja di jalan yang datar untuk mendapatkan gear rasio yang kita rasa nyaman untuk menandai kecepatan kita. Kurangi gear rasio menjadi yang lebih mudah dan lihat apakah kecepatan yang sama dapat dipertahankan saat mengayuh lebih cepat. Putar kaki kita secepat mungkin. Tetapi jika kita mulai memantul di sadel, kita harus berhenti. Jika kita memiliki pemantau ritme, lakukan interval mengayuh cepat 20 detik tanpa memantul, hingga 10 detik pemulihan pada berbagai kecepatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.